musikal ini kami adaptasi berdasarkan bukunya. Buku, bukan berdasarkan filmnya. Oke. Ya, kami di sini mengusung tema hidupkan lagi mimpi-mimpi. Ini cocok banget sih sama orang-orang yang baru aja lulus kuliah kayak kita gitu ya. Iya, kan kita umuran sama S3 Melody. Iya, sukses ya. Perahu kertas mengingatkanku betapa ajaib hidup ini, mencari-cari tambatan hati. Kau sahabatku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita yang lama ku pendam sendiri. Berdua ku bisa percaya. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku, ku temukan mimpiku. Belum, baru mulai. Welcome to Ampuh Land. Di sini tempat kita nongkrong sekarang, yes. Dan di sini sudah ada cast dan juga ini ya, bilangnya cast and crew bukan sih kalau misalnya komposer gitu. Creator. Beneran emang termnya gitu. Creator. Konten gak sih bener? Konten gak sih creator? Konten creator, Kak. Kita senang banget ya, udah ada the musical genius Iva Fahir dan juga Mala juga di sini, yes. Composer of musical Perahu Kertas gitu. Bilangnya perahu kertas musikal apa musikal perahu kertas? Musikal perahu kertas. Dan di sini juga udah ada cast-nya juga, Yes. ada Dandi di sini, ada Dandi. Melody dan ada Ejon. Ejon. Iya. Sebelum lanjut, happy birthday Melody. Happy birthday. Pasti orang tua kamu suka banget lagu kan? Makanya nama kamu Melody kan? Adik kita namanya Memori. Oh baik. Memori. Ya nyanyi. Sorry. Baik. Ketahuan angkatannya juga. Bener. Iya. Tapi by the way, kayak kalau misalnya lu bukan jadi penyanyi gitu ya, kayak lu keberatan di nama gitu gak sih Melody? Enggak sih. Kayak nyokapnya langsung bilang, udah nama lu Melo aja deh, gak usah Melody. Kasian. Galau terus. Galau, bener. Iya. Nah tapi karena di sini udah ada teman-teman semua juga, kita pengen ngulik bukan cuma soal musikal perahu kertasnya, tapi kita juga pengen tahu seputar musikalnya itu sendiri. Gitu. Karena di sini kalau di cast gitu kan ya, misalnya sebuah film gitu ya, udah misalnya Daniel Mananta jadi siapa? Pak Ahok gitu. Kalau ini kan misalnya ya. Nah kan atau Daniel Mananta Alan Budi Kusuma gitu misalnya ya. Kan gak mungkin Daniel Mananta Glenn Fredly kan. Oh iya. Misalnya kurang. Realistis ya Anda. Iya, terima kasih loh Vel. Nah, soalnya kalau di sini kan ada ensemble, terus ada apa?
alternate, Iya. ada kalau saya kan Understudy. nah kalau saya kuliah interstudy ya. Ini understudy. Iya ya, jadi ternyata di musikal itu banyak banget jabatan-jabatannya gitu. Itu maksud saya. Itu ada apa aja sih Kak? Gimana? Oke, Siapa yang kreator bisa siapa menjelaskan? kreator di sini? Kayaknya yang lebih paham tuh Iva deh Dari sudut biru dari ya. sudut biru. Dari lahir kayaknya emang udah musical banget gitu. Biru dan dari sudut hijau. Dari sudut biru. Iya, Bener. Iya, bisa. Silakan Iva. Boleh dalam bahasa Inggris. Wow. Hey. Mereka aja. Oke. Oh, kuliah musikal. Sekalian. Lempar-lemparan Mam. Baik. Iya, Jadi kayaknya. mana dulu nih ensemble? Karena yang gue tau kan ada cast atau biasanya kan main cast. Nah ini gimana nih? Iya. Gambreng. Jadi kalau aku kebetulan aku di sini sebagai ensemble. Oke. Aku nggak ada understudy ataupun alternate roles, tapi mereka berdua ada. Jadi mungkin tanya mereka berdua aja. Nah apa nih? Bener banget. Apa Oke. tuh? Pertama, what is ensemble? Apakah itu ensemble? Bahasa Indonesianya apa? Ensemble. Ejon. Ensemble itu paduannya. Suara gak sih? Paduan suara. Maaf. Ini kok nggak boleh deket-deket gue apa ini? Ntar Kayak tektokan ntar lu ya. tektokan beneran. Jadi kalau misalnya dalam musikal kan ada banyak scene, ada 2 act biasanya kalau musikal yang panjang ya. Oke. Ada banyak scene juga dan itu biasanya kan settingnya beda-beda, tempatnya beda-beda dan butuh orang-orang yang berbeda-beda juga di setiap scene-nya. Nah itu tugasnya ensemble. Jadi mengisi role-role di scene-scene tersebut. Oke, and then ada si alternate sama Alternate understudy. sama- ya. Kalau understudy adalah orang-orang di mana yang menggantikan peran utama. Kalau misalnya peran utamanya lagi sakit, jadi kita yang akan naik. Misalnya kakak peran utamanya, kakak sakit. Jadi aku yang menggantikan kakak untuk di panggung. Jadi aku harus udah tahu dialog aku apa, aku berdiri di mana. Oh gitu. Terus kalau misalnya akunya sehat, kamu nggak ngapa-ngapain? Aku jadi ensemble-nya. Oh, kayak tetap ada perannya. Yes. Nah, yang gantiin ensemble-nya siapa? Swing. Ada lagi namanya Ada lagi swing. namanya swing. 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 Oke, jadi misalnya lu gantiin Feli, habis itu yang gantiin lu swing, yang gantiin swing? Swong. Kadang-kadang biasanya kalau kayak gitu emang ada misalkan non-speaking roles Oke. gitu ya udah akhirnya kalau if it comes down to that apa namanya condition Situation, ya udah akhirnya ada satu role yang kosong tapi tidak berpengaruh kepada jalan cerita. Oh, kirain audisi ulang. Iya, Ribet ya. tapi biasanya gitu ya, misalnya satu full lengkapnya yang main itu misalnya let's say 20 orang gitu ya. Nah, karena ini dipindah-pindahin, apakah jadi 19 orang? Jadinya tapi semua koreografinya semua sama atau tetap dipertahankan 20 orang? Kalau satu sakit sih, misalnya si leadnya sakit, understudy-nya naik, ensemble diganti sama swing, biasanya ada 01 tuh Dan. Ya, Betul. benar. Jadinya 01. 19, jadinya 19 Oke. benar. Oke. Gitu. Bisa kayak gitu. Alternate itu apa? Kalau alternate silakan. Gimana Dan? Jadi sebenarnya kalau alternate tuh hampir sama kayak understudy. Cuman aku di sini udah ada fix schedule-nya gitu. Jadi udah aku performnya di tanggal berapa. Jadi kayak udah tahu, jadi harus latihannya juga ada yang lebih kayak sendiri bareng sama si alternate yang lainnya juga. Oke. Put some konteks di sini Dandi sebagai alternate-nya Kinan. Oh. Jadi disebutnya Kinan Ori sama Kinan Crispy. Crispy. Supaya gampang gitu Dan. Ari sama Crispy. Tapi yang penting Kinan kiri oke ya. Bener, kalau nggak kemungkinan. Nah kan? Bener. Lu udah berapa lama nungguin keluarin terus? Masuk. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Dandi sudah ada fix schedule menjadi Kinan di tanggal Sekian. sekian. Oke. Gitu. Nah, Sisanya ketika Kinan tidak jadi Kinan, heeh. dia jadi kiri. Diulang. Dia Apa, menjadi parah peran dong yang dia. lain. Bahaya nih dua. Makanya bahaya. Bener, bahaya. Agak-agak bahaya. Sudah hijau bahaya. Jangan kayak la ngolor. Jangan. Oke. Nah, berarti kalau itu kan Dandi tuh. Oke. Alternate. Kalau Melody Aku sebagai understudy-nya sekolah alit. Oh. Peran-peran sekolah alit. Sekolah alit itu adalah sekolah anak-anak segede labubu. Waduh. Anak-anak kecil maksudnya. Jadi kalau the magic of theater adalah Melody ini umur asli, gak usah sebutin lah ya, maksudnya sudah punya KTP nih. Udah, baru Tapi ya. di gedung teater dia akan jadi anak 9 tahun.
Jadi mannerism dan segala macamnya tuh the magic of theater tuh begitu. Oh wow. Ya. Bisa. Jadi Melody kalau misalnya nanti pemeran sekolah alitnya ada yang Yang sakit, berhalangan, aku naik yang dia. gantiin. Pakai jadi anak SD gitu. Oh wow. Oh tapi kalau yang pemeran lainnya yang si sekolah alit ini, mereka emang anak umur 9 tahun beneran atau? Anak 9 tahun beneran. Wow, anak umur 9 tahun beneran dan Melody tiba-tiba bisa di make upin Bisa. jadi pengganti dan kayaknya aman-aman aja gitu sama Aman-aman anak 9 aja. tahun yang lainnya. Gokil. Jadi the magic of theater adalah ketika gue agak nyeberang ke produksi yang sebelumnya, ada pemeran anak SMP itu nggak ada yang beneran anak SMP, isinya anak 22 sampai 28. Ah, oke. Gokil. Ini gue gimana cara Bisa. Bisa ya? Atau Bisa. mungkin ya Daniel jadi Glenn Fredly gitu bisa. Balik lagi ke situ. Balik lagi ke Nah, situ. ntar dia jadi Cynthia Erivo. Oh bener. Gitu. Bisa. Ya, Bisa udah kan? jangan cukup. Cukup. Nah, Kalau Ejon, ya, Kalau aku John. di sini fix ensemble. fix ensemble. Oke, jadi artinya lo nggak akan gantiin siapa-siapa kalau ada yang sakit lo nggak, pokoknya lo jadi ensemble di situ. Oh egois lu Jun. Mungkin gue sih lebih gampang nih role-nya. Ini nggak perlu latihan ekstra gitu. Gak perlu orang ekstra. Kamala sama Kaifa adalah sebagai komposer Kreator yang dan komposer. Songwriters. Songwriter, komposer, kreator, produser juga. Enggak, beda. Oke, Beda. apa itu produser? Produser basically dia kayak kalau di film sama sih, maksudnya kayak film, musik juga sama. Kalau produser ya ada di atas, dia mesti kayak mengatur semua, Ya, ya. nge-manage manusia ini nih. Karena teater musikal adalah salah satu medium entertainment yang memang lumayan kompleks ya. Ya. Ngatur orangnya tuh kompleks, scriptwriternya, komposernya, ada director, koreografi, orang panggung apa segala macam. Soalnya kan diadakannya secara live gitu loh dan kita nggak kenal ada cut action gitu dan juga memanage cast yang Banyak. ini gitu. Nah produser tuh harus tahu tuh gimana caranya ini dan harus nge-decide bahwa sakit ini diganti Siapa? tak gitu. Sebenarnya kreator Cari itu sponsor apa segala macam gitu. kreator itu it consists of ya pokoknya composers, scriptwriter, director, choreographers. Jadi itu adalah satu tim kreator. Oke. Nice. Terus ini dengan segala kompleksitasnya gitu, dari buku ke film, terus sekarang ke musikal. Gimana tuh ceritanya tuh bisa jadi? Sebelum ke arah situ, gue pengen nanya dulu sih. Apa tuh? Perahu Kertas itu ceritanya tentang apa? Nah. Mungkin bagi yang belum nonton, Oh ya, belum nonton, belum filmnya, baca buku. belum baca bukunya, dan mereka mungkin ya udahlah, gue belum sempat baca bukunya, gue belum sempat nonton filmnya, mungkin gue sekarang langsung nonton aja ke Musikalnya. musikalnya. Ya mungkin first and foremost musikal ini kami adaptasi berdasarkan bukunya. Buku, oh, Bukan oke. berdasarkan filmnya. Filmnya, oke. Ya. Jadi kalau musikal Perahu Kertas itu sendiri, kami di sini mengusung tema hidupkan lagi mimpi-mimpi. Basically it's a coming of age story kali ya. Ya. Di saat umur lagi baru masuk kuliah mungkin. Selain of course ada bumbu-bumbu menemukan cinta, Cinta, tapi naksir-naksiran. juga sebetulnya di sini kami berfokus pada menemukan jati diri. Sebetulnya gue tuh mau apa sih? Sebetulnya gue mau jadi pelukis, apa gue mau jadi pendongeng, apa gue ikut society pressure untuk masuk agency, atau gue harus meneruskan usaha dari keluarga gue. Right. Nah, jadi itu adalah tema utama dari Perahu Kertas. Ini cocok banget sih sama orang-orang yang baru aja lulus kuliah kayak kita gitu ya. Iya, kan kita seumuran sama S3 Melody. ya? Iya, sukses ya. Sukses. Betul. Tapi berarti ada diadaptasi sama keadaan sekarang gitu ya? Ada relevansinya ya? Sebenarnya kan itu tuh kalau secara fokus cerita ada dua POV gitu loh. Ada yang bilang ini love story tentang yang tadi coming of age-nya Ya. Kugi sama Kinan sih, Kinan, dua pemeran utama ini. Cuman kalau bisa lebih lebar lagi, kenapa akhirnya berani nih diadaptasi menjadi sebuah musikal? Audience span-nya tuh menurut gue agak besar ketika kita semua kadang-kadang masih nggak terlalu yakin udah bener belum Bener juga loh. lu hidup Iya. ngejalanin passion yang sebenarnya memang digariskan buat lo gitu. Yes, wow. Jadi kayak tugas kita mungkin ekspektasi kalau gue sama Iva pengennya ke translate ketika nanti orang keluar gedung teater itu kayak nyolek-nyolek menonton, kayak jangan-jangan passion lo
nggak kerja di agensi loh. Lo harusnya jual ayam geprek gimana gitu. Iya. Kayak, ya kan? Itu Iya, tuh iya, nggak iya. kenal usia menurut gue. Benar. Umur 40 something gue masih ngerasa kayaknya gue harus bisa ngerjain yang ini dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih kepengen ke arah, makanya hidupkan lagi mimpi-mimpi. Itu kan The Great Dewi Lestari memang sudah menuliskan marwahnya seperti itu ya. Iya. Jadi harus kita jaga Kayak karena sabda gitu kan. kayak sabda. Kayak Bener. oke, berarti secara rel kereta ceritanya tuh memang tentang how to ini ke mimpi lo sebenarnya gitu. Karena lo udah mention Mbak Di, dia Bener. ikutan Nah, involve di sini? Dewi supervisi semua. Ya. Jadi tiap kita bikin draft, mulai lagu dan segala macam, kita bertamu tuh Bu Dewi silakan. Oh baik. Dan dia pernah kesebut gak kayak Dewi Lestari lebih suka filmnya atau musikalnya? Wih. Dia ikut pas kalian lagi Masalahnya dia rehearsal. nulis skrip buat filmnya dan. Kalau yang ini bukan dia yang nulis. Bukan ya, jadi dia bilang karena lagi sibuk nih, kayak kalau nggak salah ada 3-4 karyanya sedang dijadikan Film. dan dia lagi nulis manuskrip kayak nggak ada waktu, maksudnya kayak sibuk banget. Ya. Tapi tentu saja kita beneran kayak dia mempercayakan ini sama Widya Arifianti, Oke. penulis skripnya yang bisa mengadaptasi karyanya kemarin musikal Keluarga Cemara sama Home Sweet Loan, nulis Jumbo juga. Tapi setiap naik satu draft tuh pasti konsultasi terus sama Bu Mbak Dewi. Dewi. Oh. Alhamdulillahnya kemarin pas lagi reading nangis nih Bu Dewi. Oh really? Pas kemarin reading kita kayak udah bener. Kayak Aman. dia nangis tuh kita kayak aman gitu. Nggak ditanya kenapa dia Nggak ditanya, kayak nangis, oke gitu. Iya, kalau- Maaf ya Bu Dewi. Keinjek kali apa kenapa gitu Nggak, tapi kan. itu fun fact dikit about Widya, our scriptwriter. Oke. Dia itu Memilih untuk ambil sastra ya. Komunikasi. Komunikasi, sorry. Dia ambil komunikasi, itu terinspirasi oleh ceritanya Kugi. So this is literally a full circle moment. Wow. Dan dia bisa nulis ini, kalian ketemu orang itu di mana kok bisa Tuhan so ator. Iya. Itu udah mestakum. Mestakung. Nah, balik lagi. Mungkin bagi yang belum pernah nonton Perahu Kertas, Kugi itu siapa? Kinan itu siapa? Iya. Gitu. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Silakan. gitu. Sedikit Hey, sinopsis guys. saja gitu. Kinan itu adalah seorang dia baru lulus dari SMA, dia kuliah dari Amsterdam, dari Belanda. Terus dia harus pulang ke Indo untuk ambil kuliah dan dia itu sebenarnya dia pengen jadi pelukis. Dia pengen jadi pelukis, tapi ada tuntutan dari papanya. Papanya itu benar-benar pengen dia tuh jadi pebisnis buat nurusin papanya. Jadi setiap Kinan mau ambil sekolah lukis atau mau kuliah lukis, dia nggak bakal dibolehin sama papanya. Dan ya si Kinan ini akhirnya ketemu satu kampus sama si Kugi. Dan si Kugi ini juga ada Kugi sama Kinan tuh ada kayak hal yang mirip lah di antara mereka berdua. Si Kinannya suka ngelukis, tapi kalau si Kuginya tuh suka ngedongeng. Jadi dia ketemu, terus ya ada rasa-rasa kok nih orang kayak satu frekuensi sama gue ya gitu. Makanya dia di cerita ini ya ada sering barengnya gitu loh. Kayak karena ada banyak satu frekuensinya. Gitu. Dan Kinan gitu sih. Gondrong orangnya. Kalau Kinan mau ngelukis dilarang orang tua. Kalau kalau Kugi mau ngedongeng tapi dilarang realita. Dia tahu nih kalau ngedongeng gue nggak bisa ngasilin uang. Oh gitu. Dan mereka ketemu ada Dan love ketika interest-nya. ketemu kayak emang meant to be each barengan Iya, karena iya. satu saling melengkapi gitu. Iya, iya. Cuman gimana caranya secara cerita tuh kita akan dikasih lihat untuk mencapai apa yang mereka mau tuh prosesnya dan badai dan segala macamnya tuh ada gitu di situ gitu sebenarnya. Jadi ini benar-benar cerita tentang dua manusia. Idi, lagunya tuh. Wah. Itu Q ya? Oh, itu Q Iya, ya? Lucu lagi. Gue bilang. Ampuhland tuh emang wahana nggak? Bener-bener. Wahana ya. Roller coaster ya? Roller coaster banget. Iya. Ini kaget nih tadi nih kayak langsung. Bridging lu kan dua manusia. Udah gitu kelihatan tuh. Guys, mic-nya guys dipegang guys. Oke.
tak seorang pun yang tahu. Relakah kita jalani ini, terjebak dalam lingkaran tak bernyawa. Di angkasa, manakah bintang kita? Di manakah bintang kita? Tak manusia berputar di tempatnya. Mungkin cuma untuk mereka yang berani menerjang badai ini. Mungkin cinta tak pernah dalam cerita kan jadi nyata. Mungkin aja udah. Karena ini spontan ya. Karena spontan guys. Sorry, spontan. Teasernya belum kelar, ntar kalau udah manggung baru selengkap. Itu. Itu makanya. Harus di teaternya langsung di musikal Perahu Kertas. Tanggal berapa? 30 Januari ya? 30 Januari sampai 15 Februari. Gokil. Nah. Sehari 2 show atau berapa show? Kalau weekday, Weekday 1 show, weekend Sabtu Minggu 2 show. Oke. Kita Ada Dark Day hari Senin. Jadi Dark hari Day, Senin ngerti nggak nggak ada lo? Apa tuh? Hari gelap. ya di translate Ini doang. di translate doang. Itu Jadi mah gue juga Senin itu tahu. libur. Senin itu libur. Dark Day itu libur. Dark Day, Dark Day. Oke. Dark Day. Itu it's Gue not juga dulu nggak a, ngerti kayak dark day apaan tuh gitu kayaknya. it's not a holy day, it's a dark day. It's a dark Ya, day. gitu, bukan hari yang suci. Mau gue bercandain gak dapet. Oke lanjut. Oke lanjut. Oke, nah tadi kan mereka udah menyanyikan lagu Perahu Kertas. Abis itu Dua Dua manusia, Manusia. gitu. Nah ini berarti kalian emang membuat lagu-lagunya itu dari soundtrack film atau gimana? Ya, jadi Di aransemen gini, ulang gitu ya? Di soundtrack film itu ada 5 lagu ciptaan dari Di Lestari. Ada Perahu Kertas, ada Tahu Diri, Dua Manusia yang barusan kami nyanyikan, ada Langit Amat Indah dinyanyikan oleh Rida Sita Dewi, ada juga satu lagi judulnya A New World dinyanyikan oleh Nadia Fatira. Nah, dari 5 lagu ini itu kami bawa 4 lagu ke panggung. Tapi mungkin sebagian besar itu di repurpose liriknya, kita tulis ulang liriknya untuk mengikuti jalan cerita dan mengikuti skrip. Tapi in addition to that, gue sama Mala, we have the honor to write 18 lagu baru. Wow. Banyak banget. Kurang lebih. Tapi itu dia, maksudnya mungkin salah satu amanat yang kami dapatkan adalah ini adalah karya Dewi Lestari. Jadi dari awal nyawanya itu emang tetap harus hidup. That's why konsep lagu dan musik yang kami bawakan dari yang sudah ada dengan yang baru itu tuh nyawanya harus diterusin. Bahkan tadi yang kayak gue bilang tadi ada satu lagu tuh nggak masuk nih ke dalam cerita. Akhirnya melodi dari lagu yang A New World yang nggak kepake ini itu gue taruh di beberapa tempat jadi Easter egg. Oh, Gitu. nice. Ntar kita cari tahu tuh Easter egg-nya di mana. Ini dia yang dibilang Mbak Iva Fahir. Bener ya. Apa nonton aja. Buat quiz lu langsung abis nonton ya nanti. Bener-bener ditungguin gitu kan ya. Oh, tapi again balik lagi ke pertanyaan gue tadi. Ya. Ini dari buku, terus ada film, and then musical. Gimana gitu kesulitannya? Apakah justru gampang atau gimana tuh? Sebenarnya medium musikal itu kan panggung tuh dengan mapping dan segala macam tuh lumayan medium yang ideal untuk mengeluarkan isi kepalanya Kugy dan Kinan karena ini kan ethereal halu ya, mereka kayak bener ngelukis, juga. ngedongeng dan segala macam itu kalau ke translate ke dalam mapping dan segala macamnya tuh kayaknya lebih ideal sih. Oke. Jadi karena dirasa kenapa IP ini cocok dibawakan ke panggung tuh mungkin karena itu juga karena kita pengen tahu isi kepalanya Kugy dan Kinan kan gitu. Iya. Lalu kan sebenarnya kalau buku tuh juga kita punya imajinasi sendiri juga. Benar. Kan? Nah, itu sama sebenarnya kayak penonton dikasih lihat oh ini isi kepalanya Kugy Kinan tuh begini ternyata. Translate-nya gitu ya di sini. Gitu, Oke. sebenarnya. Jadi produksiannya maksudnya dari proses apa dulu nih?
audisi langsung atau penulisan skrip dulu atau apa dan makan waktu berapa lama tuh? Itu kayak paralel ya kita. Ada beberapa yang paralel memang. Jadi skrip udah mulai jalan duluan, booknya itu mulai jalan duluan, terus kita gue sama Iva udah pasti weekend ngumpul di rumah dia sama scriptwriter, song spotting dulu sama director. Ini kayaknya lucu dijadiin lagu deh di sini. Di sebelah sini kayak nangis nih lagu gitu. Kalau nggak apa segala macam gitu-gitu keluarlah tuh. Si 22 lagu. Nice. Beserta kita mesti bikin referensinya kayak lagu ini referensinya lalalala. Oke. Kasih ke produser sama director dulu gimana? Oke, fine. Arahnya bener apa enggak? Oke, kerja ya. Oke. Kerja tuh gitu. Dari situ paralel ketika sudah tahu mulai cast mencari sosok-sosok yang dirasa cocok memerankan Kugi Kinan dan yang lainnya. Gitu. Terus mulai berjalan tuh ketika yang paling ribet sebenarnya kreator di awal sih. Iya, tapi yang menarik juga, jadi makanya tadi Mala bilang paralel, karena salah satu tujuan gua sama Mala adalah kita dapetin karakternya dulu, karakter as in pemainnya, kita coba bisa nggak, can we work our way around this character? Iya. Jadi lagu-lagunya itu kurang lebih kita juga kayak, oh pemeran Kinan kayak gini, pemeran Kugi kayak gini, bikin lagunya gini yuk gitu, bikin lagunya gini. Cara range juga kan kelihatan kayak Dandi tinggi, kasih yang tinggi gitu, kayak kita senang aja kayak Oke, ngerjain gitu ya. Kayak agak nama biar bisa gitu kayak ya udah gitu. Jahat. Kayak bawa banget atas banget, nggak apa-apa gitu. Karena kita tahu yang merankan tuh capable untuk melakukan itu. Ya, Gitu. push the limit juga gitu jadinya. And we have a great cast sih. Keren. Oh keren. Salah tiganya ada di sini. Tapi gue tuh selalu penasaran ya, selalu pengen banget nanya. Itu kan biasanya 3 jam, benar gak sih? Ini sih 2,5 jam. Ini 2,5 jam dengan 150 Intermission. minute intermission yang sudah termasuk dalam 2,5 jam itu. Dan itu kan semuanya one take hafalan. Gimana ngapalinnya? Itu, gue tuh selalu penasaran itu dan maksudnya Kalau misalnya sampai di atas panggung dan lupa gitu. gimana? Yang lainnya pada nunggu kan kayak, bro, lu. Pokoknya gimana caranya scene-nya kelar. Gitu. Gimana pun caranya lu udah masuk, scene-nya mesti kelar. Mau lu tiba-tiba lupa atau apa segala macam ya make yourself gimana caranya. Kalian bertiga emang udah sering ada di musikal atau gimana? Kalau Dani pertama kali. Pertama kali. Newbie. Congratulations. Debutnya dia. Debut. Melody. Ini musikal ketiga aku. Ketiga. ketiga. Sebelumnya di mana aja? Sebelumnya di Interaksi Jakarta Movement sama Oke. musikal dangdut by Aulion. Musikal dangdut. Alien, iya. Kalau Alien. Ejon? Kalau aku pertama itu di polarisasi musikal. Oke, Polarisasi. Lalu yang kedua di musikal Kapan Nikah. Lalu ini yang ketiga. Keren. wow. Tapi iya gimana itu ngafalinnya? Gimana ngafalinnya? Diapain? Gimana sih? Ada momen di mana lu yang kayak lupa gitu, pernah nggak? Kayak gini kan biasanya ya kalau biar inget gitu. Aku gitu masuk gitu Itu kalau udah kayak Lulus sekolah nggak? Kalau Kayak gitu gue lagi kayak. Gue juga lagi mikir. Nah, lu lihat dong bukunya, judulnya apa? failure Sumaiku. bukan failure. Tapi oke, gimana? Boleh dong. Apalagi Dani ini pertama kali gitu kan. Ini silakan kacangnya Iya, dipakai. Gelap. Maaf, kasihan. Terima kasih. Kasihan kacangnya dikacangin. Iya. Ya, kalau dianggur dianggurin. Ya. Kayaknya ada anggur. Ya. Iya, gimana? Terima kasih Dan. Kapan lagi ya kan? Ya kan, ini biasanya di ambulan ya kayak gitu. Iya benar. Pokoknya kita mah slow. Ayo, gimana Dan? Sebenarnya aku pernah musikal juga waktu itu pas zaman ngampus, tapi sekali doang itu. Terus aku juga jadi main cast juga dan akhirnya udah setelah 5 tahun akhirnya balik lagi ke dunia musikal ini. Dan waktu itu ya audisi, terus aku juga nggak expect, oh ternyata bakal dapet cast si Kinan. Jadi kayak berat banget nih debut di musikal, terus harus peranin peran Kinan dan juga aku juga ensemble juga by the way. Jadi aku ada 2 peran. Oke, sebenarnya itu agak mau meledak di situ. Gimana tuh ekspresi meledak 1 2 3? Wah. Enggak. Kan harus ini dong, teatrikal. Pernah kepikiran jadi director nggak? Pengen sih. Kebayang gak drama Ntar kayak gue apa? kenalin sama temen gue produser film. Oke, terus. Jadi aku sebenarnya belum ada bayangan gimana nih kayak nge-breakdown kayak koreo terus skrip.
Terus aku pokoknya pas pertama kali kayak workshop, aku pasti nanya terus ke direkturnya. Ini tuh abis pas awal tuh kita ngapain aja, terus aku ngapain aja, abis ini di bulan depan tuh bakal ngapain aja. Dijabarin pokoknya semuanya kayak nanti kamu akan ada workshop dulu, acting workshop, terus ada vocal workshop juga. Terus nanti juga ada workshop sama ensemble juga. Terus nantinya akan reading juga. Abis reading nanti akan bedah ke koreo. Abis koreo udah kelar terus Ke kayak Korea. Bob, maaf. I saw that. Gue pikir bakal gue sih yang ngomong gitu. Karena very that joke gitu ya. Yes. Atau gue juga deh. Ternyata very. terus ya awalnya pusing banget sih, tapi Iya. oh ternyata setelah di breakdown dan alurnya ternyata sudah jelas jadi Oke. aman. Jadi kayak oh diserapnya juga oke, Oh. aman gitu. Oh ada musical juga. Musical tuh kayak kita bedah semua lagu. Musik dipanggil lagu. gitu. Musik. Beneran jadi emang proses di musical kan berbagai macam elemen ya. Jadi musical benar-benar fokus di lagu-lagunya. Ada dance call Terangin fokus dulu di ininya. musical tuh gimana? Musical pokoknya basically ya tadi Dani udah bilang kita membedah lagunya sih. Jadi setiap lagu itu kita pelajari. Jadi di situ benar-benar mereka fokus dengan lagu-lagunya aja. I Jadi see. belum dipikirin tuh koreonya kayak gimana, blockingnya kayak gimana, belum. Nanti lagi-lagi ada dance call. Dance call itu fokusnya di koreonya. Oh, Fokus oke. di koreo semua. Nanti mulai staging. Staging itu udah mulai tuh. Staging call. Enggak semuanya ditambahin kok. Ntar jadi. Money call. Aduh, baik. Terakhir. Iya benar. Iya. Tapi itu ribet banget ya berarti ya? Ribet. Ribet banget ya. Kenceng banget yang ngomongnya. Kenapa ya? Kenceng banget. Kenapa ngegas gitu? Makanya. Lu pertama kali nih untuk ngurusin musikal atau Gue sebelumnya? sama Iva bikin lagu bareng tuh pertama kali Bawang Merah Bawang Putih 2014. Bawang merah bawang putih. 2012 gitu. Terus ada bikin musikal Katulistiwa bareng sama Iva Fire juga. Sama Iva Fire, 42 lagu. Isinya VOC dateng sama Indonesia Merdeka. Keren. Jauh. Panjang. Panjang. Iya, 350 350 tahun. Iya, 350 tahun. Lu Jadi bikin kita tuh. mesti bikin musik dari orang ngomong Belanda, nih, sampai merdeka. Nah itu tuh, Wow. 42 lagu. Udah, ketiga kemarin kita Ya, ketemu ketiga ya di Keluarga Cemara. Keluarga Cemara. Nah, Keluarga Cemara gue biasanya belakang panggung sama Iva bareng kan. Cuma Iya. kemarin butuh tambahan duit lebih, jadi cash juga. Yes, dia jadi abah dia. Sirkulasi Abah. dana Jadi di abah. umurnya yang ke Iya, 40 early Iya. 40s ini Yes, yes. mengunlock talent Sesuatu talent baru. Yes, luar biasa. Tiba-tiba Terus jadi aktor dia. kemarin Tumang juga art suara bareng Iya. sama dia lagi. Oh iya. Jadi kita udah berapa Sekarang musikal ya Mal? Banyak lah. 5. Yeah, I think this is the fifth. Sebenarnya- This is the fifth. Inilah bapak musikal Indonesia. BNI. BMI Bapak BMI, Musikal Bapak Indonesia. Musikal Gak enak banget Indonesia. sebutnya Itu BMI kan gitu. by the way. Kayak apa ya gitu. Oke, tapi gue penasaran ya, kayak sama kalian berdua gitu ya. Sebenarnya kalau sekarang kalian sendiri udah berpengalaman banget nih sekarang, udah 5 musikal gitu. Animo penonton sama musikal tuh gimana? Maksud gue dengan di tengah apa ya, mudahnya orang nonton layar lebar sampai nonton di handphone sendiri. Ngapain mereka harus ke Gedung teater dan musikal? dengan masuk dengan biaya Biaya yang admission lumayan. fee yang lumayan. Betul, dengan menerobos kemacetan di Jakarta Iya. ini gitu. Nah sebenarnya ini tuh kita tuh seneng ada di tempat yang memang masih emerging gitu loh, dan secara bisnis industrinya musikal sendiri tuh kalau kita ngelihat beberapa tahun belakangan gitu banyak banget komunitas yang berdiri dan memang ada pasarnya gitu. Bahkan sudah bisa dicoba kemarin juga sebenarnya dari 2012 udah ada long run Laskar Pelangi Yeah. sebulan penuh. 2010. 2010. Laskar Maaf Pelangi. nih nggak hafal tahunnya. Kemudian diulang lagi kemarin 2024-2025 ada juga produksi yang memang long run. Ya. Jadi kita ngelihat dan itu tiap saat full house. Yes. Jadi senengnya ya masih emerging, cuman bener sih kayak iya juga ya, ngapain lu beli tiket nonton di Bronze Eish. mahal, lu bisa ke layar lebar 50.000 gitu sebenarnya. Dan Tapi bahkan yang penting bisa nonton di handphone juga dan dekat cuman gitu. beda sih, dan kayak nonton di gedung teater tuh energinya tuh
Wush, kamehameha. Gitu tau gak sih lo? Oke. Justru yang penting adalah dengar dari mereka nih. Why is Bener. it growing? Kenapa- Why do you kenapa think? lu Why do you memilih think? Karena jalur mereka ini? Karena mereka yang akan menghidupkan lagi nih Yes, gitu. yes. Iya ya benar Karena juga. itu emergingnya tuh benar-benar di antara anak-anak muda. Ya. Kalian casting ke film layar lebar juga atau hidup kalian benar-benar hanya untuk teater aja? Masih di teater aku. Belum ke film. Jadi nggak ke sinetron, ke layar lebar, layar tancap. Ini dulu aja. Ibu yang udah main layar lebar jangan ngomong kayak gitu dong, ya kan? Iya. Kakak bis. Jadi kenek dong gue. Kakak habis, kakak bos. Ya tapi maksudnya apa yang membuat kalian juga kayak, aku mau ikutan nih musikal nih gitu. Betul. Karena beda Kak, energinya. Keren. Yang tadi dibilang Kamala, beda banget energinya begitu. Dari penonton aja udah beda. Apalagi yang kita yang main, kita yang menyebarkan energi itu rasanya kayak Oke. gitu. Oke. Dan apalagi kita bisa melakukan 3 hal sekaligus, acting, nyanyi, dan nari. Bener juga. Dan itu mengasah skill. Triple threat. Harus jadi triple threat. Triple threat. Lu bisa acting, nari, nyanyi, tarik piring sambil pakai apa segala Gila. bisa lo semua. Gila, kalau ditanya bisa apa kamu? Triple threat. Triple threat. Iya. Boleh sombong berarti Boleh ya. sombong, anak musikal sombong-sombong. Apa lo bisa gua? Gitu. Nah terus tapi Nari, nyanyi, sama sambil semuanya ya. Dan ini juga Agent juga sama gitu. Ya, mungkin aku tambah aja kalau Boleh. misalnya di Apa kacangnya atau apa? Ya, Kan dulu ya kan. kalau apa medium di musikal di panggung itu enaknya itu karena kita setiap hari itu berasa fresh gitu loh. Karena bukan hal yang sama terus yang didapatin. Yang nonton juga berasa hal baru terus kalau misalnya mereka datang lebih dari 1 kali itu pasti bakal beda sama hari sebelumnya. Betul. Gitu karena energi penonton itu yang mereka kasih ke kita itu bakal kita transfer balikan biasanya. Itu kita sebagai aktor juga berasa setiap hari itu kita discovering new things about the story, about the character that we're playing gitu. Jadi ya enaknya musikal kayak gitu. Karena kalau misalnya kita di film atau di layar lebar gitu kan, hal yang sama terus gitu. Karena apa tadi? Jadi jujur. Jadi jujur lah Dan padahal perasaannya tuh lebih connect sama orang yang menonton live dan kita juga live Yes. sama orang-orang banyak. Jadi Iya, emosinya iya. juga lebih dapat. Oh malah tahu banget tuh. Ih. Gimana Mal? Gimana Pak? Sebagai pemain. Sebagai abang. Dia mau nangis, dia mau nangis. Dia tuh Kalau bisa, gue dia tuh beneran bisa instan yang lu ngalahin. dapatkan penonton berteriak, lu yes. kedengeran ini dan lu mesti jaga konsentrasi. tetap iya kan? itu Pak. Susah Penonton tuh. berteriak karena apa? Iya Jadi kalau yang kemarin ekspresif produksi ya. Misalkan dia ngomong kayak apa, terus ngomong apa ketawa. terus dia ke-trigger gitu kayak wah gitu. Gue kayak aduh, tapi gimana caranya gue bisa kelarin sampai kelar gitu. Enggak, bentar. Orang lagi nonton teater tuh itu, sendiri tuh karena apa? Ada. Jadi kemarin produksi yang kemarin itu kan 5 tahun ke atas nih dan anak-anak kecil 5 tahun Banyak kita anak nggak kecil. bisa Iya, iya, kontrol. Oke. Oke kayak Abah jangan nangis gitu. Kedengeran nih dari panggung. Gue lagi gitu kan. Abah jangan nangis. Di satu sisi gue senang dia invest sama perasaan gue. Benar. Tapi Tapi kan pengen gue kadang-kadang ya kayak gitu. Cuman kan nggak bisa. ya kelar dulu. Karena 5 tahun Gue kelarin lu dialog gue dulu. gue kelarin dulu kayak gitu kan. Gue kelarin dulu, kelar. Baru. Gitu. Iya, iya. Nah itu tuh energi yang didapatkan kayak gitu. tuh dan tiap hari tuh lu beda. Yes, benar. Kayak tiap hari lu bisa tahu penontonnya seru apa enggak gitu. Iya, 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 Dari iya. tepuk tangan. Iya, iya, iya. Tapi kalau gue pribadi gue selalu kalau misalnya ada musikal gitu gue pasti cari hari pertama sama hari terakhir. Iya. Opening sama closing gue pasti Iya. nyarinya kayak Karena gitu. Energinya dan Energinya gila. wah gila Energinya itu gila. itu gila-gilaan All banget. out seada-adanya. kalau Bener. ada First Nah, show sama last show. Terus ini kan berarti kan susah banget ya, apalagi kayak lo harus menjaga konsentrasi dengan segala Sekarang enggak, emosi. gue kan sekarang datang-datang doang. Benar juga, benar juga. Lo Kayak, nggak ikutan halo, main ya? Benar ya, silakan gitu. benar-benar. PR jadi PR dia Iya, ya, benar. benar. Nggak, tapi ya udah kalian gitu. Maksudnya sejauh mana diperbolehkan improvisasi sih ketika lupa misalnya lainnya atau apa? Yang penting Gimana? masih sejalan sama storyline-nya sih Yes. Kak, dan Oh, sama gitu. scene-nya. Itu tapi bener-bener nggak ada matador apa sama sekali, ada yang di telinga. Gue kira, Dari zaman ini, dulu Matador, orang kayak Udah lama gue ada ngeris doang Matador. Oh my god. Matador tapi nggak tuh? kita ngerasain pakai matador, lu juga ngerasain matador yang Matador, gitu. iya, pasti lah, pasti Jangan lah. prompter maksudnya maaf. Iya betul. Tapi nggak ada ya, nggak ada ya, sama sekali nggak ada ya. Udah tuh bener-bener luar kepala. Yang ada Itu cuma ada- ngeliat konduktor doang kayak
Ya. Nah, itulah ada. Pernah ke switch gak? Misalnya dari play lu yang sebelumnya, habis itu tiba-tiba lu kayak, itu kan kata-kata gue di polarisasi. Salah. Salah skrip. Salah skrip. Enggak lah ya. Improv lagi aja. Jangan Tapi sampai. ada sampai. kode, ada semacam kode etik juga sih Vel dalam improvisasi. Itu tergantung juga direction dari director dan dari produser, pasti ada guidelines-nya juga gitu. Sejauh mana, tapi benar kata Melody tadi kayak jangan sampai menyimpang dari jalan cerita juga gitu. Jangan terlalu bebas. Kadang-kadang memang ada, maksudnya ada banget misalkan godaan untuk improvisasi, especially kalau itu comedic relief. Nah, itu. Kalau penontonnya wah ketawa kan makin. adiktif tuh, Adiktif, tepuk tangan bener. ketawa. Cuma kan jadinya kalau kepanjangan lenong. Benar juga. Bener. 4 jam nggak kelar-kelar. Jawab, lempar lagi. Ya, Tiba-tiba ada gabus gitu. Ya, Aduh. ya mungkin kayak lo Kayak ngerasain disawer kalau lagi. biasa sama di produser durasi. Durasi. Nah, Iya, gitu. iya. Berarti gila ngejaga itu semua professional. Wow, gitu. Tapi kalau kode etik buat penontonnya sebenarnya boleh nggak sih? Itu apa ya bilangnya? Heckling ya atau apa Ada sih? house Lu kan rules. nggak bisa, ada house, cuma lu nggak bisa Ada house ngekontrol rules. mereka excite Oh, oke. Iya. dan segala macam. Yang paling menarik apa? Penonton pernah, kayak misalnya tadi kan ada, Abah, jangan sedih, kayak gitu. Kalau kalian apa? Pengalaman kalian deh gitu. Iya. Itu kalau misalnya ada pantun-pantun gitu terus Wah, kayak cakep. cakep, artinya ya dibalas juga penonton gitu. Oh, wow. Wah, itu pernah. Ini bagi Interaksi interaktif banget kan? interaktif banget. Kalau itu kan beda. Itu Ya. kan interaktif. Kalau kemarin yang waktu itu aku ke Glee concert yang kemarin. Oh, iya, 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 Aku iya. lagi nyanyi, Kak. Terus? Tiba-tiba ada yang teriak, sekenceng-kencengnya. Nah, itu maksudnya excited Karena tapi aku kenapa? Cell block karena aku tango. lagi partnya tuh musical Chicago. Oke. Cell Block Tango. Ada part aku yang kayak karakternya nyaut It's just dari atas balkon teriak. Oh ya, si seru gitu-gitu. Iya. Nah, itu. Ada videonya. Iya, Itu benar-benar udah gini, udah kayak yuk, jangan ketawa yuk. Iya bisa loh, nggak tahu. Kalau misalnya ketawa pernah nggak? Kayak di atas panggung gitu tuh ya? Paling gini doang nih. Nggak bisa. Gitu dah. Lagi. Udah. Nah, tapi kalau dari Perahu Kertas sendiri ini nanti ekspektasi dari kalian atau kita penontonnya bakalan apa sih? Nangis atau teriak atau gimana tuh nantinya? Nangis pasti sih, nangis Oke. pasti. Terus Awas lo enggak ya? oh pasti nangis sih, pasti nangis. Pasti Harusnya nangis ya? Pasti. Oke. Harusnya sih. Ngakak sih, ngakak Oh, banget. gitu? Itu ada ngakaknya juga sih. Oke. Jujur ya. Jadi komedi. Komedi juga ada, terus kayak nangis terharu juga ada. Oke. Greget juga ada sih. Akan merasa dipeluk sih. Oh, ini perahu Keren, kertas. gua bilang. Kata gua teh keren. 5 tahun ke atas juga kah? Atau segala umur? Kayaknya kalau ini lebih Kayak ini lebih gede dewasa. deh. Ini lebih dewasa. Tapi tadi ada yang 9 8 tahun tahun. lah, kayak 8 tahun mungkin juga kayak ngomong apa sih? Masih Oh gitu iya kayaknya. benar. Oke. Kalau dari segi cerita memang mungkin dewasa lebih dewasa daripada- aja, remaja ke atas. Kalau musikal sebelumnya memang itu kan untuk keluarga. Jadi memang waktu itu ininya pun di package-nya pun untuk semua umur, let's say. Nah, ini memang dari basic ceritanya sendiri ya coming of age. Jadi memang mungkin remaja, tapi ya mungkin dari umur 10 tahun sih udah bisa lah Lu gitu. kayak gue mau jadi apa ya gitu umur 10 tahun gitu. Tapi kan anak zaman sekarang kan udah kepikiran gitu kan ya, maksudnya mau kemana. Sekarang makin pinter gitu kan. Iya, mau jadi ini pemain musikal. Oh bener. Iya, masuk. Jadi kalau misalnya mau jadi pemain musikal apa dulu? Mesti bisa nyanyi dulu atau bisa nari, bisa acting atau yang mana dulu? Koneksi Tergantung sih forte lo di mana, anjir koneksi. Gak salah lagi. Jujur banget, Mas Bro. Tuh Melody langsung makan kacang lagi. Tiga-tiganya itu ya. gaul lah. Iya, koneksi dulu ya. Iya maksudnya gaul kalau tahu triple threat dia di mana-mana kan semua jenis pekerjaan kayaknya kalau lebih banyak teman lebih. Tapi juga itu pun saat kita proses, misalkan kita menyusun cast, itu ada consideration kayak gitu, Vel. Oh, orang ini forte-nya di acting, orang ini forte-nya di nyanyi, orang ini forte-nya di koreografi. Jadi
kita tahu menempatkan mereka di mana. I see. Tapi biasanya kan kalau auditionnya itu emang YTTA kan ya? Atau suka ada open audition atau? Kemarin agak tergantung. close audition, tapi kita udah tahu kayak mengincar ini kayak cocoknya kandidatnya ini. That's why harus gaul. No, Ya, gua kemarin udah emang tahu by banget kalau invitation. ajak aja. Bener. Gak ada triple threat sih gua bener sih. Enggak, di perahu kertas gak ada yang tatoan. Enggak bener juga. Minimal gue jadi nelayannya gitu. Enggak ya. Gak ada nelayan juga Gak ada ya? juga bener Nggak ada juga. karakter nelayan juga. Gak ada. Oke Daniel lanjut. Oke, gue mungkin as closing for today, kenapa para penonton atau anak nongkrong Ampuhland ya kan, itu harus datang dan nonton juga di musikal Perahu Kertas. Dari aku mungkin kenapa harus nonton karena kembali lagi ceritanya itu mungkin relatable ke Yes. semua orang, mau itu yang masih baru coming of age ataupun yang sudah dewasa pun masih mempertanyakan kira-kira jalan hidupnya udah bener apa enggak gitu. Dan juga pengalaman nonton teater itu pengalaman yang aku sendiri pun masih suka banget nonton teater karena dan nontonnya tuh lebih dari 1 kali karena misalnya datang hari ini nanti perhatiin ensemble yang ini, nanti besok datang lagi perhatiin ensemble yang sama tapi udah beda gitu. Jadi Oke. selalu ada hal-hal. No. Bener. Biasanya undangan ya, biasanya undangan dari teman-teman cast yang lain juga. Gitu. Biasanya undangan, jadi gratis. Jujur. Makanya Sama. kayak dibilang gaul gitu. Iya. Dapat undangan gitu. Akan dapat pengalaman-pengalaman yang baru terus. Ceritanya bukan cerita yang berbeda tapi choices aktornya tuh biasanya berbeda setiap kali show gitu. Oke. Itu sih, kalau Melody? dari aku. Nambahin dari Ejon aja, sama persis. Cuman specifically untuk musikal Perahu Kertas, karena ini musikal coming of age, jadi pasti banyak orang yang udah melewati masa ini. Mungkin ada orang-orang yang belum bisa mengutarakan apa yang mereka inginkan. Dan begitu nonton musikal ini mereka jadi kayak, oh, I think I want this. Oh, I have a realization kalau misalnya, oke, ternyata gue nggak bisa kayak gini terus. That's why musikal ini bisa membuat kamu merasa terpeluk. Oh. Yang ketiga harus ger. Gila, mereka dewasa banget ya. Iya. Dewasa mereka kayaknya Bener. umur 9 tahun gue gak kayak gitu. Gue juga kasih nonton kayak gini. Apalagi gua. Silakan ini harus ger. Kalian harus nonton karena Ada aku. karena musikal Perahu Kertas bakal ngasih kayak musiknya bagus-bagus banget. Pasti kalian akan senang banget dan akan benar-benar nggak bisa ngelupain musiknya bagus-bagus banget. Terus scene-nya semuanya terus juga seru-seru banget, unforgettable lah pokoknya nggak bakal bisa move on, susah. Itu pokoknya seru banget semuanya. Kalian harus nonton. Ini ngomongin soal musiknya bagus-bagus banget ya kan. Dari tadi kan kita udah dengerin nih 2 lagu yang memang dari film. Betul. Ya kan, Dua Manusia sama Perahu Kertas. Nah sekarang Ada dong 1 lagu yang mungkin ciptaan khusus dari mereka berdua untuk Perahu Kertas musikal ini. Kontekan dia keluarin. by the time Lagi loh, setiap kali ditodong gitu ya. Wahana lagi. Nyanyi itu emang gitu. Jadi by the time kita lagi syuting ini mereka emang sambil rehearsal ya. Bener, emang lagi latihan. Oke. Kayaknya ini aja dokter kan apa disuruh ngelipet Perahu Kertas. Nah itu ntar nih challenge-nya nih. Ada challenge terakhir tuh. Jadi konteks dikit, ini adalah lagunya Kinan. Jadi kalau dalam musical itu ada istilahnya I Want Song. Oh. I Want Song itu benar-benar si karakter ini kita diperkenalkan dengan satu karakter dan karakter ini menyanyikan oke, gue tuh ini, gue maunya ini. Jadi itu adalah I Want Song. Untuk ngasih tahu ke penonton. Untuk ngasih tahu ke penonton Tanpa harus voice over di dalam hati gitu. gimana? Iya, bener, Aku ingin. Oke Daniel kamu bisa. Untuk mendapatkan semua yang kuinginkan. Apakah yang harus Kembang kepis. Iya. Itu dia. I Want Song. Ya. Tapi di semua musikal pasti ada si I Want Song ini. Kurang lebih ya biasanya gini, gimana caranya penonton itu bisa relate dan bisa invest di karakter ini. Itu adalah tugas dari I Want Song itu. Berat ya. Ada macam-macam, ada 11 o'clock. Ada juga 11 o'clock number. Gue juga baru tahu dari dia kemarin kayak, oh ada beginian nih. Gua 11 Nah, kalau 11 o'clock number itu biasanya gini, menuju akhir dari cerita, ada 11 o'clock number itu biasanya the big number gitu, yang
ya bisa bikin orang nangis, bisa bikin orang tercengang saking kerennya. Kadang-kadang ya di package-nya beda-beda sebetulnya. Kenapa disebut 11 o'clock number? Karena dulu, ini panjang nih. Nggak, secara historis basically dulu show kalau nggak salah mulai jam 8. Nah, lagu tersebut tuh nongol di sekitar jam 11. Jadi sekarang yang akan dinyanyikan oleh Dandi adalah I Want Song-nya Kinan. Oke, Betul. judulnya apa? Bernapas bebas. Bernapas bebas. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengarkan ya. Let's go. Sikat. Untuk apa aku di sini terbuang di ruang sepi? Kan ku lukis cerita ini sendiri. Pulihkan lagi harga diri dari luka yang kau beri. Tak perlu meminta izin untuk bermimpi. Seluasnya langit yang kita punya, kebebasan bukan sekedar kata. Tak ada lagi yang bisa halangi aku bernapas bebas. Kini ku terbang kepakan harap. Tak ada sangkar yang kan menjerat. Langit luas ku dapat aku melesat, menembus hasrat. Tak ada ruang yang kan batasi keinginan hatiku. Dan bila nanti besaran badai akan datang, ku akan berdiri sampai nanti ku dapatkan. Biar ku yang tentukan mimpiku sendiri. Ku bernafas bebas. Musikal Perahu Kertas mulai 30 Januari sampai 15 Februari. 15 Februari ini pas banget buat kalian yang lagi pengen Valentine nanti ya kan, tanggal 14 Februari atau mau Sincia juga ya. Iya kayaknya ya, gue juga lupa gitu. Ya. Kayaknya dari tanggal segitu juga puasa gitu. nggak sih? Sama siap-siap sebelum puasa. Siap-siap sebelum puasa juga gitu kan. Closingan. Betul. Nah, jadi sebelum itu kalian bisa mengajak keluarga untuk menonton si musikal Perahu Kertas ini gitu. Oke. So, thank you banget buat semua dari cast dan juga kreator, komposer. Asik. Kreator. Asik. Gimana gitu. Kayaknya apa gitu dia. Iya, emang kayak gitu. Dan good luck pokoknya ya. Yes. Mudah-mudahan Yes. semakin banyak lagi yang nonton musikal. Yes. Right. Ayo ke teater. Ayo, Thank you so much guys. See you. Sampai ketemu di ambulan berikutnya.